Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Khalifatul Hasanah dengan NIM 053 akan mempresentasikan mini riset analisis korespondensi terhadap produk roti. Nah, untuk pendahuluan, yang dimana perkembangan pesat industri roti di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang lebih bervariasi dan praktis, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Industri roti terbagi menjadi 3 kategori, yang dimana skala rumahan, massal, dan butik. Preferensi konsumen terhadap roti dipengaruhi oleh atribut seperti harga, tekstur, ukuran, dan juga kemasan. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, analisis korespondensi digunakan membantu produsen merancang strategi pemasaran yang lebih efektif di tengah persaingannya pasar. Kemudian untuk tujuan, dilakukannya analisis ini tuh untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk roti isi. Yang kedua, menentukan keterkaitan antara atribut produk dengan preferensi konsumen menggunakan analisis korespondensi. Yang ketiga, mengetahui atribut produk roti isi yang memiliki daya tarik unggulan berdasarkan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi strategis untuk mengembangkan produk. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama populasi dan sampel. Penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh konsumen roti isi dari merek Auka, Sari Roti, Padimas, dan Mr. Bread di Kabupaten Bangkalan. Sampel yang diambil berjumlah 31 responden dengan tujuan untuk memperoleh data yang representatif guna mengidentifikasi atribut unggulan dari masing-masing produk roti tersebut. Untuk teknik pengumpulan datanya itu digunakan untuk analisis transmisi atribut unggulan pada produk isi dari merek Auka, Sari Roti, Padimas, dan Mr. Bread yang dikumpulkan melalui kuesioner. Variabel-variabel yang diteliti meliputi harga, tekstur, ukuran, dan kemasan, yang merupakan atribut penting dalam penilaian responden terhadap produk roti isi ini. Kemudian, teknik analisis datanya, yang dimana yang pertama membuat tabel kontingensi yang memuat rekapitulasi data dari jawaban responden dalam kuesioner, yang dimana dapat dilihat dari tabel seperti ini. Kemudian, setelah membuat tabel kontingensi, kita menginput data di Excel dan membuat permisalan berupa nilai sesuai dengan jumlah variabel. Pada bagian atribut menggunakan nilai 1 sampai 4, yang dimana contohnya itu harga sama dengan 1, tekstur sama dengan 2, ukuran sama dengan 3, kemasan sama dengan 4, dan juga Auka sama dengan 1, Sari Roti sama dengan 2, Padimas sama dengan 3, Mr. Bread sama dengan 4. Setelah kita membuat tabulasi datanya, input data tabulasi yang sudah jadi dengan mengcopy dari Excel, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, setelah itu pengaturan variabel yang dimana nama ini kita rubah menjadi atribut sama merek dan jumlah. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk yang measure ini tuh yang atribut sama merek kita ubah menjadi scale. Nah, untuk yang jumlah kita ubah menjadi nominal. Lanjut. Kemudian yang values itu nilai untuk variabel atribut dan merek disesuaikan dengan deskripsi atau kode yang kita buat tadi ya, yang 1 itu sama dengan harga gitu. Seperti itu, seperti gambar yang saya cantumkan. Untuk selanjutnya, itu kita pembobotan data untuk mengatasi ketidakseimbangan representasi karakteristik pada data yang dilakukan pembobotan dengan memilih menu data, kemudian pilih white case. Selanjutnya, opsi white case ini tuh dipilih dan variabel jumlah itu dipindahkan ke dalam kotak yang sebelah kanan. Nah, langkah ini tuh untuk memastikan data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Setelah kita melakukan pembobotan, kita lakukan analisis korespondensi dengan memilih analyze, terus dimension reduction ini, kemudian correspondent analysis ini, seperti gambarnya. Setelah itu, masukkan variabel atribut itu kita pindahkan ke kolom row
dan variabel merek itu kita pindahkan ke dalam kolom, seperti gambar yang di kiri. Kemudian untuk mengatur retan untuk row dan kolom itu dengan memilih tombol define ini. Define itu kita klik, kita masukkan nilai 1 pada minimum dan nilai 4 pada maksimum, kemudian kita klik update untuk melanjutkan proses. Setelah itu kita klik pada menu model. Nah, untuk opsi Chi-square itu dicentang untuk melakukan uji Chi-square, lalu klik continue. Seperti pada gambar yang di kiri. Kemudian pada menu statistik itu beberapa opsi dicentang, termasuk corresponding table itu seperti yang saya tampilkan juga, itu dicentang semua. Lalu klik continue. Kemudian pada menu plot itu aktifkan pilihan untuk biplot, row points, dan column points, lalu klik continue dan OK untuk menampilkan hasil analisis, seperti gambar yang di kiri. Nah, setelah kita continue, itu akan muncul hasil output dari analisis korespondensi, seperti yang gambar di atas. Untuk selanjutnya itu hasil dan pembahasan, yang dimana di sini sudah tercantum tabel koresponden yang menunjukkan tabel kontingensi dari sampel. Yang pertama, pada atribut harga dengan merek AOK itu sebanyak 23 orang. Nah, pada atribut harga juga dengan merek sari roti sebanyak 8 orang, begitupun seterusnya. Nah, untuk yang pada atribut tekstur dengan merek AOK itu sebanyak 9 orang, pada atribut juga dengan tekstur dengan merek sari roti itu sebanyak 17 orang, dan seterusnya. Kemudian, untuk row profil ini tuh baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, pada baris harga itu dilihat nilai terbesar terdapat pada variabel merek AOK sebesar 0,742 secara keseluruhan, berarti responden itu suka terhadap harga AOK. Bisa dilihat dari yang saya kasih tanda merah. Kemudian pada baris tekstur, nilai terbesar itu terdapat pada variabel merek sari roti sebesar 0,5548. Nah, secara keseluruhan, responden itu suka terhadap tekstur sari roti. Kemudian, pada baris ukuran, nilai terbesar itu terdapat pada variabel merek AOK sebesar 0,484. Secara keseluruhan, responden suka terhadap ukuran roti AOK. Kemudian, pada baris kemasan, itu nilai terbesar terdapat pada variabel merek sari roti sebesar 0,452. Secara keseluruhan, responden suka terhadap kemasan sari roti. Kemudian untuk kolom profil itu menunjukkan bagaimana proporsi dari kategori kolom seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, pada kolom AOK, nilai yang terbesar yaitu harga sebesar 0,426. Berarti secara keseluruhan, responden suka terhadap produk AOK dengan harga yang terjangkau. Pada kolom sari roti, nilai yang terbesar yaitu tekstur sebesar 0,354. Berarti secara keseluruhan, responden suka terhadap produk sari roti dengan tekstur yang lembut. Untuk selanjutnya, pada kolom padi emas, nilai terbesar yaitu ukuran sebesar 0,778, yang berarti secara keseluruhan, responden juga suka terhadap produk padi emas dengan ukuran yang pas saat dikonsumsi. Nah, yang terakhir pada kolom Mr. Bread itu, nilai terbesar yaitu kemasan sebesar 0,692. Berarti secara keseluruhan, responden juga suka terhadap produk Mr. Bread dengan kemasan yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel summary ini tuh menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accounted for di bagian portion of interior dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, atau menurut pendapat lain dibandingkan dengan angka 0,2. Jika nilai account for-nya lebih besar dari rata-ratanya atau angka 0,2, maka dimensi tersebut tidak digunakan dalam analisis. Nah, pada output tabel tersebut
Nilai accounted for-nya itu yang dimensi 1 sebesar 0,660 dan dimensi 2-nya sebesar 0,287. Sedangkan pada dimensi 3-nya nilainya sudah di bawah 0,2 sehingga tidak digunakan dimensinya. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan dua dimensi yaitu dimensi 1 dan 2. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 66% inersia dan dimensi kedua menjelaskan 28,7% secara kumulatif. Dua dimensi menjelaskan 94,7% variasi data. Hal ini itu dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh dua dimensi ini. Dan dua dimensi ini itu sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Nah, kemudian ada tabel output overview row point sama over column points, yang dimana yang over row points itu tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution-nya itu. Nah, di situ yang of point to interior of dimension. Sehingga bisa kita lihat pada tabel itu bahwa nilai terbesar pada dimensi 1 yaitu kemasan yang nilainya sebesar 0,441 dan dimensi 2 yaitu harga sebesar 0,502. Dan pada tabel overview column points tersebut bahwa nilai terbesar pada dimensi 1 yaitu Mr. Bread sebesar 0,518 dan dimensi 2 yaitu Padimas sebesar 0,810. Kemudian di sini ada row and column point symmetrical normalization. Nah, itu untuk mengetahui kedekatan dan jarak. Nah, di sini untuk kedekatannya yaitu kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut, yang dimana dapat dilihat dari row and column points tersebut. Nah, bisa dilihat untuk kategori AOK berdekatan dengan kategori harga. Artinya, responden menyukai produk AOK karena harganya yang terjangkau. Kemudian, kategori sari roti berdekatan dengan kategori tekstur. Artinya, responden menyukai produk sari roti karena memiliki tekstur yang lembut. Kemudian, kategori Mr. Bread berdampingan dengan kemasan, yang artinya responden itu menyukai produk Mr. Bread itu karena memiliki kemasan yang menarik. Sedangkan kategori Padimas berdekatan dengan kategori ukuran, yang artinya responden itu menyukai produk Padimas karena memiliki kesesuaian ukuran roti untuk dikonsumsi. Selanjutnya untuk jarak, yang dimana semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori, yang dimana dapat dilihat untuk kategori AOK dan kategori tekstur dan kemasan itu terletak sangat jauh. Artinya produk AOK kurang unggul dalam tekstur dan kemasannya. Untuk selanjutnya kategori sari roti dan Mr. Bread itu jauh dengan ukuran, yang dimana artinya produk sari roti itu memiliki kurang unggul atau tidak unggul dalam ukuran produknya. Kemudian Padimas dan kategori harga itu terletak sangat jauh. Artinya produk Padimas itu kurang unggul dalam harganya. Yang bisa lihat dalam itunya. Nah, untuk kesimpulan dari analisis ini itu bahwa preferensi konsumen terhadap merek roti ditentukan oleh atribut yang berbeda, yang dimana AOK unggul pada harga, sari roti pada tekstur, Padimas pada ukuran, dan Mr. Bread pada kemasan. Nah, merek-merek ini tuh menunjukkan hubungan signifikan dengan atribut yang diunggulkan. Analisis menggunakan dua dimensi utama yang menjelaskan 94,7% variasi data. Ini tuh sudah cukup untuk memvisualisasikan hubungan antar kategori, yang dimana jarak antar kategori menunjukkan bahwa AOK kurang unggul dalam tekstur dan kemasan, sementara sari roti dan Mr. Bread itu tidak unggul dalam ukuran. Nah, yang dimana dapat mencerminkan bahwa tiap merek memiliki keunggulan spesifik yang mempengaruhi preferensi konsumen.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.